Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Afiani. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tentang memahami problematika guru dan siswa di Indonesia. Nah, di dalam bab itu sendiri memiliki 3 subbab. Yang pertama yaitu problematika guru di Indonesia, yang kedua problematika siswa di Indonesia, dan yang ketiga cara mengatasi problematika guru dan siswa di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan di poin yang pertama, yaitu problematika guru di Indonesia. Problematika sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik yang artinya permasalahan atau masalah. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri, problematika berasal dari bahasa problema, yang artinya sesuatu hal yang belum terselesaikan. Guru adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada di pendidikan di Indonesia. Karena guru adalah salah satu faktor pendorong maju atau tidaknya suatu pendidikan di Indonesia. Nah, permasalahan guru di Indonesia sendiri itu antara lain satu, rendahnya kualitas guru. Di sini diakibatkan karena guru tersebut tidak mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan mereka. Seperti contohnya di daerah saya itu ada guru lulusan pendidikan keolahragaan. Nah, dia malah mengajar pendidikan bahasa Inggris. Jadi guru tersebut harus bersusah payah bagaimana cara bisa menyampaikan pelajaran bahasa Inggris itu dengan benar dan pasti tidak akan maksimal karena tidak sesuai dengan faknya. Dan yang kedua yaitu tidak profesional dan melaksanakan tugas keguruan. Di sini itu biasanya permasalahannya di guru tidak hanya mengajar satu mata pelajaran, jadi lebih dan itu tidak saling berkaitan. Seperti guru mengajar mata pelajaran IPA lalu diseling dengan pelajaran penjas atau pelajaran agama. Nah, itu kan tidak ada kaitannya antara satu sama lain. Atau bisa juga karena guru tersebut mengajar lebih dari satu sekolah. Nah, untuk yang ketiga yaitu tingkat kualitas pedagogik, di mana di sini kemampuan untuk mengelola kompetensi dalam pendidikan tersebut. Bagaimana guru harus bisa memberikan perencanaan pembelajaran yang baik, guru harus bisa memberikan pelaksanaan pembelajaran yang baik dan melakukan evaluasi pembelajaran dengan tepat dan baik agar siswa tersebut bisa menerima materi yang disampaikan guru tersebut dengan baik. Nah, di pedagogik sendiri, guru juga harus bisa memahami karakteristik dari kelas tersebut, bagaimana si siswa ini. Jadi, kita bisa menyimpulkan, oh pembelajaran ini yang cocok untuk di kelas ini. Sebagian besar seperti itu. Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan presentator yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Hilda Afiani, yang mana saya akan menjelaskan tentang problematika atau permasalahan guru di Indonesia. Yang keempat itu tentang kelayakan kompetensi guru. Kita sebagai pengajar atau sebagai tenaga pendidik itu dituntut untuk mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga pendidik. Nah, sebagai tenaga pengajar itu setiap guru itu dituntut untuk memiliki kemampuan profesional di bidangnya itu sendiri, yang mana hakikat mengajar itu ialah proses yang mengantarkan siswa untuk menjadi siswa yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan mengajar itu meliputi persiapan materi, persiapan menyampaikan dan mendiskusikan materi, memberikan fasilitas kepada siswa, memberikan bimbingan kepada siswa, dan memberikan media yang layak kepada siswa agar materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik itu dapat dipahami oleh siswa secara baik. Nah, hal tersebut itu merupakan suatu bentuk keberhasilan bagi siswa. Yang kelima itu masalah distribusi guru, yang mana masalah distribusi guru di Indonesia itu kurang merata. Nah,
masalah distribusi guru ini merupakan permasalahan tersendiri di dalam dunia pendidikan, yang mana kita ketahui di daerah-daerah terpencil itu sering kita jumpai atau kita sering dengar dengan adanya kekurangan guru dalam suatu wilayah tersebut, baik karena di desa itu sangat terpencil sehingga guru-guru itu merasa kurang aman jika mengajar di daerah tersebut. Nah, itu merupakan masalah distribusi guru, dan diharapkan kita sebagai tenaga pendidik itu mampu mengatasi masalah yang seperti itu, dan merupakan dan mampu menjadikan masalah tersebut sebagai kesejahteraan guru yang lebih bagus ke depannya. Yang keenam itu tentang masalah kesejahteraan guru, yang mana kita sudah tahu tentang tingkat kesejahteraan guru di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Baik dari penghasilan guru dipandang masih jauh dari mencukupi, apalagi kita sudah tahu tentang gaji seorang guru honorer. Nah, di mana kondisi seperti ini telah merangsang sebagian para guru untuk mencari penghasilan tambahan di luar dari tugas pokok mengajar, termasuk berbisnis di lingkungan sekolah, di mana tempat guru itu mengajar. Nah, peningkatan kesejahteraan guru yang sangat wajar itu dapat meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri, termasuk dapat mencegah para guru melakukan praktek bisnis di luar sekolah. Sebagai aparat sekolah atau sebagai yang berwenang di sekolah, kita itu harus membatasi atau melarang para guru honorer itu melakukan bisnis di lingkungan sekolah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika peserta didik atau problematika siswa di Indonesia. Sebelum ke problemnya, saya akan lebih dahulu menjelaskan tentang apa itu peserta didik. Peserta didik atau siswa merupakan sumber daya utama dan yang terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada peserta didik, tidak ada guru. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, sedangkan guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Karenanya, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan untuk menuntut interaksi antara peserta didik dan guru. Pertumbuhan dan perkembangan dan dalam peserta didik diragukan perwujudannya tanpa kehadiran guru yang profesional. Peserta didik juga dapat didefinisikan sebagai orang yang dikembangkan. Potensi yang dimaksud umumnya terdiri dari 3 kategori, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dari siswa tersebut pasti mempunyai problematika dalam dunia pendidikannya. Nah, problem tersebut yang pertama, 1, perilaku bermasalah atau behavior, yaitu dampak perilaku bermasalah yang dilakukan siswa akan menghambat dirinya dalam proses pembelajaran. Perilaku malu dalam mengikuti berbagai aktivitas yang digelar di sekolahnya, misalnya termasuk dalam kategori perilaku masalah.
bermasalah yang menyebabkan seorang siswa mengalami kekurangan pengalaman, jadi problem behavior akan merugikan secara tidak langsung pada seorang siswa di sekolah akibat perilakunya sendiri dan juga akan berdampak pada keseriusan dalam proses pembelajarannya. Jadi siswa jika mempunyai masalah itu akan berdampak pada proses pembelajaran. Yang kedua, masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Hal tersebut sangat mempengaruhi juga dalam proses perkembangan. Nah, jika peserta didik itu badannya itu tidak fit atau merasa tidak nyaman dalam berkonsentrasi pun dalam proses pembelajaran itu tidak akan maksimal. Nah, jadi perkembangan jasmani dan kesehatan ini juga berpengaruh dalam permasalahan siswa dalam pendidikan. Yang ketiga, masalah keluarga dan rumah tangga. Nah, kondisi ini juga berpengaruh besar dalam mendidik anak karena pendidik yang utama itu adalah keluarga. Karena sebenarnya keluargalah yang memiliki pengaruh besar dan utama dalam proses pendidikan siswa tersebut. Tentunya keluarga yang lengkap jelas berbeda dengan keluarga yang kurang lengkap. Jadi peran keluarga sangat penting dalam memotivasi siswa atau dalam proses pendidikannya. Jadi itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya, permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Ferliana tentang problematika siswa di Indonesia. Yang poin keempat yaitu masalah psikologis. Keadaan psikis anak juga berpengaruh karena proses belajar anak akan berjalan dengan baik jika psikisnya mendukung. Misalnya, ketika siswa mempunyai masalah, siswa akan terbebani dengan masalah tersebut dan konsentrasi belajarnya akan berkurang. Nah, di poin yang kelima yaitu masalah sosial. Masalah sosial ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa, contohnya masalah kemiskinan. Di poin yang keenam yaitu masalah kesulitan dalam belajar. Masalah kesulitan dalam belajar ini disebabkan oleh dua hal, yaitu dari peserta didik sendiri maupun pendidik. Jika dari peserta didik mungkin ia belum bisa konsentrasi dalam belajarnya, sedangkan dari sudut pandang pendidik bisa saja terjadi dari metode yang kurang tepat ataupun siswa kurang mengerti apa yang pendidik jelaskan. Nah, di poin yang ketujuh yaitu masalah motivasi. Pemberian motivasi pada peserta didik ini sangat penting karena dengan dorongan motivasi siswa akan bersemangat dengan proses belajar. Tak hanya orang tua, meskipun pendidik hendak memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi problematika guru dan siswa. Yang A yakni mengatasi problematika guru. Yang pertama, solusi untuk masalah pendataan guru, di mana guru itu didata sesuai dengan kompetensi yang dia punya dan ijazahnya, supaya nanti didata dan dikirim ke pusat. Untuk menghindari kecurangan, maka perlulah petugas pendataan terjun ke sekolah-sekolah untuk mengawasi secara langsung, supaya nanti kalau dikirim ke pusat tidak terjadi kecurangan. Yang kedua yaitu solusi untuk masalah distribusi guru yang tidak merata, di mana guru yang ada di Pulau Jawa sendiri itu banyak sekali, serta banyak yang pengangguran. Sedangkan guru yang ada di luar Pulau Jawa itu sangat kekurangan, masih dibutuhkan. Bahwasanya perlulah pemerintah untuk meratakan guru
tidak hanya di Jawa saja tetapi di luar Jawa. Sistem desentralisasi pengolahan guru harus dikembalikan pada sistem sentralisasi, di mana proses pembangunan itu tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi untuk meratakannya perlulah pembangunan juga di luar Pulau Jawa agar nantinya tidak terjadi ketertinggalan. Yang ketiga, yaitu guru belum memiliki kualitas akademik. Maka pemerintah perlu untuk mendorong dan memotivasi terhadap guru yang belum lulus S1 atau strata 4 untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Serta perlulah pemerintah memberikan beasiswa bagi guru yang melanjutkan studinya tersebut. Dan bagi guru yang melanggar, perlulah adanya sanksi. Yang ke B, yaitu cara mengatasi problematika siswa. Yang pertama, memberikan kesempatan mengadakan dialog untuk menyiapkan jalan tindakan bersama. Bahwasanya perlulah peran orang tua, guru, dan masyarakat sekitar untuk menasehati siswa, mendorong dan memotivasinya, dan serta memberi kekuatan. Bahwasanya itu tidak lepas dari tanggungan orang tua, tetapi masyarakat sekitar juga perlu melakukannya agar siswa itu memiliki motivasi. Yang kedua, yaitu menjalin pergaulan yang tulus. Biasanya sikap orang tua yang otoriter pada saat sekarang ini sudah mulai ditinggalkan dan muncullah sikap memanjakan anak secara berlebihan yang nantinya memberi anak pemikiran yang semena-mena, seenaknya sendiri, serta tidak mempunyai tanggung jawab. Maka perlulah orang tua menumbuhkan sikap otoriter kembali untuk memberikan motivasi terhadap anaknya dan dapat diresapinya. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, memberikan dampingan, perhatian, dan cinta sejati. Pada zaman sekarang ini, kerap orang tua itu sudah puas bahwasanya, oh, saya sudah dicintai oleh anak saya. Tetapi tidak lepas dari situ, egoisme itu mengalahkan kemampuan mereka untuk mencintai anak secara penuh. Gitu. Lalu yang keempat, yaitu guru, teman-teman di sekolah juga berperan aktif dalam menanggapi permasalahan. Nah, di sekolah, tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi menanamkan, juga memotivasi, serta berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah, serta mengajarkan peserta didik itu untuk menanggapi serta untuk menyikapi masalah yang ada di sekolah tersebut dengan tidak menimbulkan kekerasan atau dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.